warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersyukur alhamdulillah birabbil alamin atas segala nikmat, sehat, kemudian kesempatan sehingga kita semuanya hadir dalam kegiatan hari ini. Sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan untuk umatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketetapan hati, tetap dalam menjadi umat beliau hingga akhir hayat kita. Anak-anak, Ragu senang sekali hari ini kalian akan ada kegiatan lomba ya. Pasti kalau lombanya dongeng, tidak mungkin kalian tidak membaca kemarin. Pasti kemarin kalian membaca, kemudian membuat teksnya, kemudian pasti udah siap-siap nih. Pak Agus sudah lihat nih. Jadi Pak Agus senang sekali ada di antara kalian. Kemudian Pak Agus apresiasi nih dari seluruh siswa yang ada 9. Nah, dari 9 itu 8-nya putri, Pak Danes. Hanya Braga di 9 nih. Waduh, luar biasa nih. Braga ya. Keren. Nah, kalian ya ada Rozel, Braga, Aira, Adifa, Tasya, Amira, Tania, Sachi, Nadia. Wah, Pak Agus pengen tahu nih. Udah nggak sabar, Pak Agus. Pengen tahu seperti apa ini nanti penampilannya. Wah, bisa jadi nanti kita tidak perlu memanggil kalau ingin isi acara narasumber dari luar, Pak Denis. Oh iya. Dari kelas 2. Ya. Dari kelas 2 sudah ada 9 ini. Jadi kalian semua kalau kemarin sudah ada kegiatannya yang sama, pasti ini kalian semua juara nih. Hari ini pasti kalian sudah juara semua nih dari 9. Ada yang kemarin sudah bersama-sama dengan teman-teman bercerita, kemudian dipilih oleh Bapak Guru. Nah, berarti yang sekarang ini adalah kelas juara nih ya. Alhamdulillah ya, kalian nggak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, tetap harus banyak membaca supaya nanti orang mau mendengarkan hikmah yang kalian akan sampaikan dengan baik. Kalau kita mendengarkan apa yang nanti kalian sampaikan dengan baik, pasti ada hikmah yang tertanam di dalam hati, tertinggal di dalam hati Pak Agus atau Bapak Ibu Guru atau pendengar yang lain, sehingga itu nanti akan membuat kalian juga berbahagia. Ya, selain pendengarnya berbahagia, yang menyampaikan juga berbahagia. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga kalau ceritanya bagus, inspiratif, memotivasi orang, membuat orang bahagia, membuat orang lebih senang lagi akhirnya nanti membaca. Nah, kita juga mendapat bagian dari kebahagiaan itu. Oke, anak-anak, selamat berjuang. Pak Agus akan menikmati semua yang akan kalian sajikan pada hari ini. Dan tidak hanya Pak Agus, seluruh peserta Zoom ya, baik yang teman-teman maupun Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Agus. Semoga menjadi motivasi ya buat semua ya. Buat teman-teman semua yang ada di sini di kelas 2 ABC. Oke, sekarang kita akan mulai untuk peserta pertama. Ananda Sachi, silakan unmute dulu. Sachi, dipencet unmute-nya. Sachi, ngambil dulu ini ya. Di unmute nak. Sachi di unmute. Oke. Sachi di unmute dulu. Lagi persiapan kayaknya. Ya, oke, Bapak spotlight ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Sachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sachi. Hari ini aku akan mendongeng tentang rusa yang sombong. Di bukit dekat telaga hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Pada suatu hari, rusa bertemu
hanya mondar-mandir saja. Hai kura-kura, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang mencari makan. Hah? Mencari makan? Kau hanya mondar-mandir saja. Mana mustahil kau bisa dapat makanan. Aku yakin aku akan mendapatkannya. Aku hanya harus sabar. Mendengar itu, rusa pun mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati tidak melayani ejekan rusa. Karena ini, rusa jengkel dan menantang kura-kura. Hei kura-kura, kau terlalu merendahkan aku. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat. Oke, baiklah kita buktikan untuk siapa yang tercepat. Saat lomba dimulai, rusa berlari sangat kencang. Karena itu, ia pun tergelincir. Dan ia pun pingsan. Kura-kura pun dengan sabar menaiki bukit. Dan pasti dia yakin akan sampai ke atas bukit. 1 hour later. Ia pun, alhamdulillah, ia pun sampai di atas bukit. Ia pun melihat sesuatu yang aneh di bawah bukit. Ternyata itu rusa yang tergeletak karena masih pingsan. Kura-kura pun berpikir. Akhirnya dia menemukan ide untuk masuk ke tempurungnya dan berguling-guling agar bisa ke kaki bukit lebih cepat. Ia pun masuk ke tempurungnya dan berguling-guling ke kaki bukit. Dan akhirnya ia pun sampai lebih dahulu. Teman-teman, siapa ya yang suka sama rusa? Wah, gak ada yang raisen nih. Kalau Pak Agus siapa ya yang suka sama kura-kura? Oh, Pak Agus. Burita. Burita juga. Pak Firdaus juga. Apa lagi nih? Kasih Pak. Wah, ternyata banyak banget nih yang raisen. Wow. Nah, kita jangan contoh rusa yang sombong ya. Kalau kita sombong, kita tidak akan punya teman. Nah, jadi teman-teman ingat ya pesan Sachi. Rusa naik bajai bajuri, jangan iri kau gak mau gigit jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Coba diulang, Sachi. Penampilan dari Sachi luar biasa, alhamdulillah hebat. Sekarang kita akan langsung saja ke peserta kedua yaitu Adifa. Silakan Adifa. Oke, bisa di-unmute Adifa? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Guru teman-teman. Saya Adifa dari kelas 2B. Hari ini saya akan bercerita tentang ular yang sombong. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, hidup seekor ular yang sangat sombong.
Ia merasa dirinya yang paling kuat. Pada suatu hari, ia bertemu seekor badak yang sedang beristirahat. Hai badak, apa yang kau lakukan? Aku sedang beristirahat. Apa kabarmu, Ular? Aku baik-baik saja. Sebenarnya, kau terlihat bermalas-malasan. Pantas saja tubuhmu besar. Pantas saja tubuhmu besar. Begitukah menurutmu, Ular? Kau sendiri hanya menyombongkan diri saja. Itu karena aku hewan paling kuat. Sementara dirimu hanya hewan tak berguna. Kau selalu meremehkan hewan lain. Belum tentu kau bisa dapat mengalahkan aku. Jadi, kau menentangku. Aku akan menemukan tulang-tulangmu. Racunku akan membuatmu mati seketika. Buktikanlah jika kau memang kuat, Ular. Mendengar tantangan badak, Ular pun langsung melindungi badak dengan sekuat tenaga. Namun, karena tubuh badak besar, Ular tidak dapat melindunginya. Ular tidak menyakiti saja. Ular mencoba menggigit badak. Namun, taringnya tidak menembus kulit badak. Akhirnya ular berkala. Apakah kau masih menyombongkan diri, Ular? Maafkan aku, badak. Selama ini aku terlalu sombong. Aku sangat menyesali perbuatanku. Demikian akhir cerita ular yang sombong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adifa. Oke. Nah, berikutnya oh ya, Bapak lupa menyampaikan lagi ya. Jadi nanti kita kalau memperkenalkan diri, jangan disebutkan kelasnya ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya kita sambut Olunda. Aira. Silakan di unmute dulu. Wow. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama aku Aira. Hari ini aku ingin mendongeng tentang Kera jadi raja hutan. Simak dengan baik-baik ya. Oke. Singa, sang raja hutan mati karena usia tua. Para binatang tidak mempunyai raja lagi. Semua binatang berkumpul untuk memilih raja yang baru. Siapa yang kita pilih menjadi raja yang baru? Raja kita harus berani dan cerdik. Cicit, pilih siapa saja yang siap menjadi raja. Aku siap menjadi raja. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju Kera menjadi raja? Aku setuju. Semua setuju Kera menjadi raja. Semua senang kini mereka mempunyai raja baru, yaitu Kera. Sayang, tingkah laku Kera hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat. Semua hewan kesal dengan perilaku Kera, terutama serigala. Hai Kera, mengapa kerjamu hanya bermalas-malasan? Aku adalah raja. Aku dapat berbuat sesuka hatiku.
Serigala kesal dengan jawaban kera. Serigala mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan kera. Hai kera, mari kita pergi ke tengah hutan. Di sana ada pohon jambu yang berbuah lebat. Di mana? Antarkan aku, rajamu, ke sana. Sesampainya di tengah hutan, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohon jambu yang berbuah lebat. Karena tergesa-gesa, karena ada lubang di bawah pohon jambu, kera jatuh dan terjatuh masuk ke dalam lubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke grup kedua, coba siapa nih, silakan beri tanda ini dong, reaction dong, semangat, beri tanda reaction. Coba nih, kelihatan nih, beri tanda reaction. Kok Pak Danis beli ini? Beli jempol. Siapa lihat nih? Siapa yang beri tanda reaction? Oh, ayo dari 2A, 2B, 2C. Oh, mantap. Tepuk tangan. Ada yang beri love, woi. Ada beri jempol. Ada trompet. Oke, Kiyomi. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan ke kloter kedua, kelompok terbang ya. Klodo, kelompok dongeng ya. Yang sekarang adalah Ananda Amira. Wow, kita dengarkan dari Ananda Amira. Amira. Oh, sebentar. Oke. Bisa di ini unmute Amira. Unmute. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, nama saya Amira. Hari ini saya akan bercerita tentang ular yang sombong. Pada zaman dahulu, hidup seekor ular yang sombong. Ia merasa dirinya yang paling kuat. Pada suatu hari, ia bertemu seekor badak yang sedang beristirahat. Hai badak, apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang beristirahat. Apa kabarmu, ular? Aku baik-baik saja. Sebenarnya kau sedang bermalas-malasan. Pantas saja tubuhmu besar. Begitukah menurutmu, ular? Kau sendiri hanya menyombongkan diri saja. Itu karena aku hewan paling kuat, sementara dirimu hanya hewan tak berguna. Kau selalu meremehkan hewan lain, belum tentu kau dapat mengalahkan aku. Jadi, kau menantangku. Aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Racunku akan membuatmu mati seketika. Buktikanlah jika kau memang kuat. Mendengar tantangan badak, ular pun langsung melilit tubuh badak sekuat tenaga. Namun karena tubuh badak besar, ular tidak dapat menggigitnya. Ular tidak menyerang begitu saja. Ular mencoba menggigit badak, namun taringnya tidak dapat menembus kulit badak. Akhirnya ular mengaku kalah. Apakah kau masih menyombongkan dirimu, ular? Maafkan aku, badak. Selama ini aku terlalu
sombong. Aku sangat menyesal perbuatanku. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa, Mira. Mantap. Keren-keren nih. Sekarang berikutnya kita ke peserta nomor 5, Ananda Tania. Oke, bisa di-unmute Tania. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Tania. Hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Angsa Belajar Berenang. Selamat mendengarkan. Dikisahkan ada seekor anak angsa kecil dengan ibunya. Anak angsa kecil ini bernama si Cilik. Si Cilik ini mempunyai bulu-bulu yang sangat indah. Dia berwarna putih. Tetapi tahu tidak teman-teman, ternyata si Cilik ini tidak bisa berenang karena dia takut tenggelam. Suatu pagi yang cerah, ibu mengajak Cilik pergi ke taman. Cilik mengikuti ibunya dari belakang. Kuek 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 kuek. Ibu, tunggu aku, ibu. Ibu, tunggu aku. Ternyata ibu berbelok ke arah kolam. Cilik terpaksa mengikuti ibunya. Sesampai di pinggir kolam, ibu kembali membujuk Cilik agar mau belajar berenang. Kamu pasti bisa, Nak. Tetapi aku takut tenggelam, Ibu. Baiklah kalau begitu. Coba kau lihat ke atas. Untuk apa, Ibu, aku melihat ke atas? Ibu ingin kamu mengambil matahari. Cilik bingung. Bagaimana ya caranya ia bisa mengambil matahari itu? Tiba-tiba Cilik langsung terjun ke kolam. Biur! Cilik berusaha mengambil matahari. Tetapi tetap saja Cilik tidak bisa mengambil matahari itu. Cilik kembali kepada ibunya dengan muka yang sedih. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa mengambil matahari untukmu. Tidak apa-apa, sayang. Tidakkah kau sadari? Sekarang kau sudah pandai berenang. Itulah kisah angsa belajar berenang. Wah, wah, wah. Ternyata kisahnya sangat menarik ya. Kathy, kamu harus memberi salam dan memperkenalkan diri dulu ya. Siap, Bos? Siap. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Kathy. Umurku 40 tahun. Bukan 40 tahun,
4 tahun. Iya, Kathy. Kamu tahu tidak pesan-pesan dari cerita itu apa? Tahu dong, Tania. Pesan-pesan dari cerita ini adalah Ibu Cilik mempunyai sifat yang penyabar. Maka dari itu kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Dan sedangkan Cilik mempunyai sifat yang semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wow. Luar biasa. Kayak sepertinya para juri akan kesulitan ya untuk memilih. Bagus-bagus semua ya, Pak. Bagus-bagus semuanya. Oke. Bagus. Sekarang kita sambut peserta berikutnya, yaitu, oh iya, nah tadi pada lihat nih, ada beberapa teman kita yang masih off video. Wah, dan ada itu di layar. Waduh, nanti kita lihat nih, kita lihat setelah penampilan Rozal, kita lihat ya. Terus Bapak akan spotlight nih. Ayo beri dukungan semuanya ya. Kelas 2A, B, C. Yang paling kompak pasti hebat kelasnya ya. Sekarang berikutnya Ananda Rozal. Oke, Rozal sebentar di ini. Ask to unmute. Udah bisa? Di unmute. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Hari ini aku, Rozal, ingin bercerita tentang kera menjadi raja hutan. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, singa sang raja hutan mati karena usia. Semua hewan tidak mempunyai raja lagi. Para hewan pun berkumpul untuk memilih raja hutan yang baru. Ada gajah, ada ular, ada kancil, ada burung, ada serigala, dan kera. Gajah. Siapa yang harus kita pilih menjadi raja? Ular. Raja kita yang baru harus berani dan cerdik. Burung. Sudah. Pilih siapa saja yang menjadi raja. Kera pun menjawab. Aku siap menjadi raja. Kancil pun bertanya kepada teman-temannya. Bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju kera menjadi raja? Setuju. Semua hewan pun menyetujui kera menjadi raja. Gegap gempita, seluruh hewan bersorak. Semua gembira dengan keputusan bersama. Yeay! Ini mereka mempunyai raja baru, yaitu kera. Tapi sayang, ternyata perilaku kera tidak sama sekali seperti raja. Kera hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat. Hal itu membuat semua hewan kesal, terutama serigala. Hai kera, kenapa kerjamu hanya bermalas-malasan?
Karena aku seorang raja. Dapat berbuat sesuka hatiku. Serigala kesal mendengar jawaban kera. Serigala pun menyusun rencana untuk menyingkirkan kera. Hei kera, bagaimana jika kita pergi ke tengah hutan? Di sana ada pohon jambu yang berbuah lebat. Di mana? Kera pun menjawab. Di mana? Di mana? Aku sebagai rajamu ke sana. Aku ingin pohon buah jambu. Mereka pun berjalan. Sesampainya di tengah hutan, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohon jambu yang berbuah lebat. Silakan kera, itu pohon jambunya. Wow. Tapi kera tidak sadar kalau di bawah pohon jambu itu ada lubang. Kera pun tergelincir dan terperosok masuk ke dalam lubang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Rozal hari ini. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah pemimpin yang bijaksana dan amanah. Kerakusan dan kesombongan membawa malapetaka. Untuk menjadi pemimpin, seperti student attitude kita, responsibility, tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, keren. Terima kasih, Rosen. Bagus. Wow, udah 6 orang kita hari ini. Sekarang Makin pusing jurinya ya Pak ya. Bagus banget. Nah, sekarang Bapak akan pilih secara acak nih siapa yang keren gayanya nanti beri semangat ya. Coba. Bapak akan spotlight siapa yang heboh. Wow, coba beri semangatnya. Oke. Mana beri semangatnya Charles? Beri semangat lagi. Coba ini. Wow. Beri semangat lagi. Coba. Ayo, siapa beri semangat lagi? Oh, kita beri semangat. Apa yang akan coba? Wah, ini kita lihat. Wah. Beri semangat kepada dan ada juga walaupun belum mana tadi perasaan ada di wih beri semangat Nih Fatimah nih keren. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang tinggal 3 lagi kita akan memanggil peserta kita yang ketiga. Ananda ke-7 ya. Ananda Nadia. Nadia. Ya, sudah bisa unmute? Oh, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Hari ini saya Nadia akan mendongeng cerita Fadil yang berjudul Angsa Belajar Berenang tentang ibu angsa dan anaknya Cilik. Selamat mendengarkan. Cilik seekor anak angsa yang takut berenang. Ibu sering mengajak Cilik ke pinggir kolam untuk diajari cara berenang. Cilik selalu mencari alasan agar tidak jadi belajar berenang. Suatu hari, ibu mengajak Cilik bermain di taman. Kemudian, ibu berbelok menuju kolam. Cilik terpaksa mengikuti ibu. Di pinggir kolam, ibu kembali membujuk Cilik agar mau belajar berenang. Kamu pasti bisa, Cilik. Aku takut tenggelam. Baiklah kalau begitu. Coba kamu lihat ke atas. Ibu ingin kamu mengambil matahari.
Cilik bingung bagaimana ia dapat mengambil matahari. Kemudian ia melihat ke permukaan kolam. Dilihatnya pantulan matahari di permukaan air. Pasti ini yang ibu maksud. Aku akan mengambil matahari yang ada di air saja. Cilik pun langsung terjun ke air. Cilik mengejar matahari di permukaan air. Meskipun telah berusaha keras, Cilik tidak dapat mengambil matahari. Cilik menemui ibu dengan sedih. Maafkan aku, ibu. Aku tidak dapat mengambil matahari untukmu. Tidak apa-apa, Cilik. Tidakkah kamu sadari, kamu sekarang telah pandai berenang? Demikian dongeng saya. Pesan yang dapat diambil dari dongeng ini adalah tidak boleh takut belajar hal baru dan harus sabar. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih juga belajar berenang. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang kita akan kita berikutnya penjelajah hutan nih. Siapa ya? Mari kita sambut Ananda Braga. Sudah bisa di-unmute? Oke. Oh, suaranya ya. Suaranya. Braga, suaranya belum terdengar. Coba apa bisa di ini sebenarnya? Atau keluar dulu, teman-teman. Nggak kedengeran. Ya, ada ke Lift dulu dia. Oh, mungkin Braga Lagi live. keluar dulu ya tadi. Oh, Iya. oh, Baru datang. sebentar ya. Ini ada nih, tapi bentar. Ya, baru ada lagi. Tes. Ya. Ya, dengeran Braga. Oke. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau mendongeng tentang cerita Keram jadi raja hutan. Dengarkan baik-baik ya. Oke. Pada suatu hari di hutan hiduplah seekor singa. Wah, dia adalah raja hutan. Tapi suatu hari singa si raja hutan mati karena usia tua. Akhirnya semua binatang berkumpul di suatu tempat. Duk, 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 duk. Siapa yang pilih menjadi raja? Suara apa ya itu, teman-teman? Itu. Ular. Ternyata ular. Raja kita harus berani dan cerdik, kata ular. Pilih mana aja yang siap jadi raja, kata burung. Tiba-tiba ada yang muncul. Kalian teman-teman lihat nggak itu siapa tadi? Siapa ya itu? Monyet. Kata kera. Dan kancil berkata ke teman-teman, teman-teman, apa kita setuju Kera menjadi raja? Dan akhirnya semua hewan setuju Kera menjadi raja.
Semua akhirnya mempunyai raja baru dan semua gembira. Yeay, aku jadi raja. Aku jadi raja. Aku jadi gajah. Bukan deng, masa gajah? Maksudnya raja. Aku kan gak mau jadi gajah. Ya udah kita sekalian tepuk nyanyi aja ya. Nih lihat nih, aku udah punya mahkota. 1, 2, 3. Duk duk tak. Duk duk tak. Aku jadi raja. Kemute. Ya. Tapi sayangnya tingkah laku kera tidak seperti raja. Ia hanya bermalas-malasan sambil menantap makanan. Nyam 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 nyam. Ama enak yang jadi raja. Aku bisa bermalas-malasan. Aku bisa nyantai di pantai. Bukan deng. Kan ini di hutan ya. Aduh, salah terus. Maksudnya nyantai di hutan. Nyantai kayak di hutan. Hal itu membuat semua hewan kesal, terutama serigala. Hei kera, mengapa kerjaanmu hanya bermalas-malasan? Apaan sih serigala? Aku kan raja. Aku bisa berbuat sesuka hati. Dan kata itu membuat serigala tambah kesal. Dan akhirnya serigala menyusun rencana. Aku harus menyingkirkan kera nih. Gimana ya tapi caranya? Ya udah, kalau begitu ikut aku deh ke tengah hutan. Di sana ada buah-buahan yang lezat. Hah? Di mana? Antarkan raja ke sana. GPL. Tahu GPL itu apa enggak? Teman-teman tahu enggak? Pak Agus tahu enggak? Artinya enggak pakai lamnya. Ayo cepetan. Dan akhirnya serigala mengantar kera ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohonnya. Tapi kera tidak melihat di bawahnya ada lubang. Karena tergesa-gesa, akhirnya kera terpleset. Aku jatuh. Duar. Nah, begitu dulu ya dongengnya. Dan makna dari dongeng ini adalah kalau menjadi pemimpin harus amanah, baik sama orang lain, dan peduli sama orang lain. Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, alhamdulillah. Nanti Pak Danis kan nanti minjem jokes-jokesnya nih, Pak Danis minjem. GPL. Berikutnya, wah ini peserta terakhir adalah Ananda Tasya. Silakan di spotlight. Natasha mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tasya. Hari ini saya akan
menceritakan dongeng yang berjudul Rusa dan Kura-kura. Selamat mendengarkan. Di bukit dekat telaga, hiduplah rusa. Rusa mempunyai sifat yang sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura. Kura-kura terlihat hanya mondar-mandir saja. Hai kura-kura, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari makan. Rusa mengejek kura-kura dengan sombong. Hah, kamu hanya mondar-mandir saja. Kamu tidak mungkin menemukan makanan. Aku yakin akan menemukan makanan. Aku harus sabar mencari. Kalau aku tidak sabar mencari, aku tidak akan menemukannya. Rusa terus mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi kesal. Akhirnya, rusa menantang kura-kura untuk berlomba lari. Kamu meremehkan aku, kura-kura. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat. Baiklah, mari kita buktikan siapa yang tercepat. Saat lomba dimulai, rusa berlari sangat kencang. Namun, rusa tidak berhati-hati sehingga rusa tergelincir saat menuruni bukit. Rusa terjatuh bergulingan hingga ke bawah bukit. Kura-kura masuk ke dalam tempurungnya. Kura-kura menggelinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai lebih dahulu dibandingkan rusa. Akhirnya rusa meminta maaf kepada kura-kura. Maafkan aku, kura-kura, karena aku telah sombong kepadamu. Tidak apa-apa, rusa. Aku sudah memaafkanmu. Lain kali, kamu tidak boleh sombong ya kepada hewan lain. Akhirnya, rusa dan kura-kura pun bersahabatan. Demikian dongeng rusa dan kura-kura dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, sudah 9 peserta ya tadi menampilkan dongengnya. Nah, sekarang para juri akan ini dulu berdiskusi dulu. Nanti di breakout room, Pak Dani sudah membuat breakout roomnya. Kemudian sekitar 5 menit. Setelah itu nanti Pak Agus, Bu Ani, dan Bu Salma akan memberikan dulu nih sedikit komentar mengenai penampilan teman-teman semua di kelas 2 hari ini. Nah, baru nanti ada pengumumannya ya. Sekarang Bu Ani, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita ke. Maaf ya Pak Dani, soalnya wifi-nya. Oh iya kiranya nggak apa-apa. Coba sekarang Bapak ingin minta pendapat dari Aisyah nih. Aisyah, bentar, di unmute dulu ya. Aisyah. Menurut Aisyah bagaimana penampilan dari teman-teman tadi? Keren semuanya. Oh keren. Yeay, keren, luar biasa teman-teman ya. Dengar cerita dari teman-teman semua dari dongeng-dongengnya. Alhamdulillah ya. Inspirasi. Wow, jadi inspirasi ya. Menjadi inspirasi, alhamdulillah ya. Terus sekarang lagi. Tolong di-mute sendiri ya Aisyah ya. Coba kita lihat. Tadi kiranya dari 2 apa Pak? 2B. 2B. Oh, sekarang berarti dari 2C ya. Silakan Pak Firdaus dipilih dari 2C. 2C. Siapa ya yang mau kasih komentar tadi komennya buat temennya gimana? Mini. Coba Mini. Gimana Min tadi Min? Penampilan teman-temannya. Bagus sih, bagus. Tapi ini agak pusing sih dengarnya. Oh,
Pusing kenapa, Abis Min? mikir yang ini, oh begini nih. Abis tuh yang lain. Nah, dicampur tiba-tiba kan jadi pusing. Oke. Kecampur gitu. Karena banyak ceritanya. Padahal udah dijarakin, tapi kecampur sendiri. Oh. Kecampur kayak itu ya, es campur ya. Waduh, Bapak jadi haus nih, es campur. Oke. Wow, ini unik sekali nih. Pak Terima kasih, Mini. Jadi karena banyak cerita, jadi tercampur-campur. Wow, benar juga sih. Oke. Apakah Dewan Juri sudah? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, alhamdulillah. Pak Agus sih bersyukur sekali kan, seperti yang di awal tadi Pak Agus sampaikan, Pak Agus pasti bahagia nih. Alhamdulillah, betul. Jadi apa yang anak-anak kalian sampaikan, 9 siswa ini bagus semua. Wah, Pak Agus sih ngiri ya sama kalian. Ngiri karena apa? Kalau misalnya kalian di keluarga, pasti kalau kalian punya kakak atau punya adik, atau sama ayah, sama ibu, atau sama mbak, atau sama neni, pasti kalau ceritain seperti itu, wah, terus nanti bisa tebakan tuh. Jadi itu yang Pak Agus sampaikan tadi, pasti nanti Pak Agus dengar cerita kalian, Pak Agus akan senang. Bener ya. Dan ternyata kalau dari 9 anak ini Pak, yang kedua Pak Agus juga tadi sampaikan kalian semua juara. Bener. Jadi semua juara. Semua juara luar biasa. Jadi menyenangkan sekali, membahagiakan kita semuanya ya. Nah, pasti kalian itu anak-anak yang suka membaca. Jadi kalau kita membaca itu berharga sekali untuk kita sendiri, maupun untuk lingkungan kita, untuk kita sendiri, karena kita menjadi lebih banyak tahu ya tentang sesuatu yang belum pernah kita alami, belum pernah kita coba, belum pernah kita lihat. Tapi dengan membaca itu seolah-olah kita memberikan informasi bahwa kita melakukan itu. Misalnya kalau Pak Agus membaca tentang cerita Rasulullah misalnya. Nah itu Pak Agus seolah-olah berada di tahun 670 Hijriah atau pada Masehi atau pada tahun di mana bersama dengan Rasulullah itu. Kalau kita membaca, jadi sesuatu yang tidak pernah Pak Agus lihat atau Pak Agus alami, Pak Agus bisa merasakan ya betapa baiknya Rasulullah dengan sahabatnya sayang, bahkan dengan anak-anak yang masih kecil juga sayang. Nah itu seperti itu ya. Itu karena membaca. Pak Agus juga bisa kalau membaca itu Pak Agus juga bisa melihat situasi di zaman di mana Pak Agus atau kita semua sudah belum pernah merasakan. Karena misalnya ketika Pak Agus membaca tentang Bapak Soekarno, Presiden pertama, ketika beliau ada di Pulau Bangka, nah itu Pak Agus melihat, oh luar biasa itu. Pulau Bangka itu di mana ya? Ya di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Nah itulah membaca. Nah anak-anak kalian membacanya banyak dan kemudian menyampaikan ke kita. Tapi kan ini Pak Agus langsung mengumumkan ya Pak ya. Jadi bersyukur satu kepada kalian semuanya telah menyampaikan apa yang kalian miliki dan upaya atau ikhtiar atau semangat kalian untuk menyampaikan cerita di depan kita semuanya, di depan anak-anak, teman-teman kalian, di depan Bapak Ibu guru itu luar biasa. Jadi kalau Pak Agus pengen pilih, memang harus ada juara 1, juara 2. Tapi juara satunya ada 3 orang, juara 2-nya juga 3 orang, juara 3-nya juga 3 orang sebetulnya. Tapi ya mohon maaf sekali lagi ya Pak Agus menghargai usaha kalian yang luar biasa. Tapi Pak Agus juga harus minta maaf. Minta maafnya apa? Ini Bu Yosi, Bu Rita, sama Bu Laila hanya 3 nih. Oh nggak kelihatan ya Pak Agus background-nya Pak Agus hilangkan.
Nah, ininya hanya dulu ada juara satunya satu. Ini Pak Danis kenapa cuma satu? Yang juara duanya satu juga. Nah, tadi kan Pak Agus sampaikan tiga. Juara satunya ada tiga, ada tiga. Jadi juara tiganya juga ada tiga. Ini satu juga. Ya. Jadi jangan kecewa yang belum dapat ya. Jangan kecewa, kalian semua adalah para juara. Ini sebagai tanda kenangan dari Bapak Ibu Guru untuk kalian semuanya. Ya. Nah, tadi Bu Salma sama Bu Ani cerita luar biasa. Satu-satu diceritain. Kalau ini begini. Background-nya bisa pindah-pindah, Pak. Dari pindah sini ceritanya, pindah sini. Nah, Pak Agus begini. Nanti kalau Pak Agus mengajar di kelas itu bisa nggak di background-nya dipindah-pindah gitu ya Pak ya? Pak Agus sementara bacakan buku, terus background-nya pindah gitu, ganti-ganti gitu. Wah, ngiri juga. Ya. Terus kalau propertinya, alat-alat yang dipakai juga luar biasa. Ada yang boneka buat itu apa? Bonekanya juga bisa bicara. Ada yang pinter dialog sama boneka. Wah, luar biasa, pinter-pinter. Jadi Pak Danis, Bapak Ibu Guru, Bu Rita, Bu Yosi, Bu Laila, besok lagi kalau ada cerita, panggillah ceritawan atau pendongeng dari kelas 2. Yeay. Apakah hanya untuk kelas 2 saja yang mereka? Tidak. Nanti Pak Danis bisa tawarkan adik-adik yang ada di playgroup atau kelompok bermain, atau TKA, atau TKB, atau kelas 1, atau kakak SMP. Wow. Ya. Wah, pasti sesuatu banget itu. Wah, pasti menyenangkan sekali. Ya. Dan pasti kalian juga menjadi tantangan ini kalau ada seperti itu ya. Mudah-mudahan. Dan yang paling utama, seperti tadi ya, kisah-kisah itu memberikan hikmah yang luar biasa. Kalau kita, harus amanah tadi. Harus tanggung jawab. Ya. Kalau nggak tanggung jawab, masuk ke lubang. Ya. Atau harus berani. Kalau nggak berani, nggak pernah bisa berenang. Nah, anak-anak, Pak Agus mau tanya deh. Dari 75 anak ini, siapa yang pintar berenang? Coba kasih itu tandanya. Oh, beri reaction. Nah, sekarang kalau Bu Salma, bisa berenang nggak? Bisa Pak. Oh, berani ya. Pak Danis berani nggak berenang? Bisa Pak, insya Allah beberapa puluh meter. Nah, bisa ya. 14. Ya, jadi itu kalau dulu ada yang belum bisa, ya harus iri sama anak angsa. Ya, anak angsa itu berani dia. Berani berenang, akhirnya bisa berenang. Nah, Pak Agus umumkan juara berapa dulu, Pak? Oke, ada juara 3. Siapa? Dipanggil. Siapa? Dari juara 3. Ya. Dengan nilai 278. Wow. Waduh, ini sebetulnya ini berarti semua juara 1, Pak. Tapi karena harus bagi-bagi, jadi ini nilainya berbeda tipis-tipis nih. Ya. Juara 3 nilainya 270, keren banget, intonasinya keren. Waduh, luar biasa. Ini pendongeng profesional dari SD kelas 2 SD Islam Tugasku. Yaitu penampil yang nomor urut 6 tadi, tampilnya nomor ke-6. Siapa Pak Danis? Rozel, Pak. Rozel. Nah, Rozel. Yeay. Pak Agus nanti minta diajarin bagaimana background-nya bisa pindah-pindah. Supaya nggak bosan. Tim-timnya banyak tuh Pak. Background-nya bisa geser-geser itu. Nanti tim ajarin, kreatifnya banyak kayaknya. Aduh. Ini silakan diterima. Ya. Coba diterima. Boleh foto dulu, berangkat dulu. Selamat ya. Coba foto dulu. Lomba dongeng. 1, 2, 3. Oh ya. Oke, terima kasih. Makasih Bapak Ibu Guru. Wah, Sama-sama. sama-sama.
Bapak Ibu juri ya. Kemudian juara kedua. Juara kedua. Wah, juara kedua ini Pak Agus suka nonton ini di channel YouTube-nya. Wow, apa nih ya? Siapa nih? Siapa nih yang punya YouTube? Pak Agus sering nonton tuh, Pak Agus sering live tuh. Kayaknya punya saya, Nah, saya kan channel punya YouTube-nya. Ada channel channel juga YouTube-nya. saya. Pak Agus mantau bawahnya. Ini tahu bagus. Ini ada nilainya 283. 283. Dia adalah tampil di kelima tadi. Yeay. Tania. Iya, Tania. Terima nih, kasih Tania. Pak Agus, Iya. Bu Salma, dan semuanya. Ya, you're welcome, Tania. Oh. Tania seperti penyiar radio, Tania ya. Ya. Ya, ini silakan Tania diterima. 3, 2, 1. Iya, selamat ya. Oke, terima kasih. Hey, Pak Agus, selamat. terima Ya, kasih. kembali. Dan pengumuman yang berikutnya Pakai ini keranjang gitu loh. GPL ini GPL. FPL. nilainya 284. Kan beda tipis nih dengan yang tadi. Iya. Beda tipis banget. Jadi makanya Pak Gus sampaikan semua kalian juara 1 sebetulnya. Yaitu penampil ke-8. Ya, dialah Braga. Ya. Ini juara Luar 1. biasa. Nah, itu dia. Sama-sama. Oh, Ya, rajanya terima langsung datang Bu kasih ya. Raja Kra. Dan anak-anak, kalau kita memperoleh kebahagiaan, jangan lupa untuk bersyukur, ya, untuk bersyukur. Seperti apa? Seperti Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah kan memperoleh kemenangan ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat dalam Al-Qur'an di juz 30. Siapa yang tahu suratnya? Iza jaa nasrullah. Masya Allah, betul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa harus bersyukur? Karena orang yang menang biasanya bisa tinggi hati. Hatinya tinggi berapa meter itu? Tinggi hati itu artinya dia membanggakan diri sehingga melupakan kawan-kawannya, sehingga menjadi angkuh atau sombong. Oleh karena itu Rasulullah ketika memasuki kota Mekah, Allah turunkan ayat yang tadi Braga sebutkan, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kita harus mensyukuri apa yang Allah sampaikan. Sekali lagi, Bu Salma, Bu Ani, Pak Agus, mohon maaf kepada kalian ya. Tidak ingin sekali Pak Agus harus membuat ranking nih. Yang ini juara 1, ini juara 2. Enggak. Tapi karena Pak Danis maksa hanya membuat pialanya itu 3 dan sudah ada tulisannya itu juara 1, juara 2, juara 3. Mudah-mudahan kalian semua Bapak Ibu, guru, ayah bunda di rumah berkenan ya. Tapi pesan Pak Agus juga kita harus selalu membaca, bacanya yang banyak. Kemudian setelah membaca kita ajak diskusi yuk adik kita, kakak kita tentang bacaan yang kita baca. Jadi kalau di sini kan tadi kalian mendongeng. Kalau di diskusi di rumah itu bisa, aku tadi baca ini, Kak, aku baca ini tadi, Dek. Kak, Dek, mau nggak ceritanya? Seperti apa? Ya apa, Kak? Nah, kalian bisa ceritain, ada loh tokohnya yang baik banget. Siapa tokohnya? Ini. Tapi ada tokohnya yang akhirnya nanti masuk ke lomba. Siapa? Si Kerang. Misalnya seperti itu ya. Terima kasih Pak Danis, Bu Yosi, Bu Laila, Bu Rita Kartika, Bu Eka, Bu Ani, Bu Salma.
Anak-anak semuanya, maaf lahir batin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Fotonya kasih. foto dulu, foto sekali lagi. Silakan. Foto berenam. Iya, 1, 2. Oh ya, tadi yang dengan Braga sudah difoto belum ya, teman-teman? Sudah Pak. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Agus Listiono, kepada Bu Ani dan Bu Salma. Alhamdulillah berkenan menjadi juri pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ini pengalaman yang sangat berharga, bukan buat yang tadi bersembilan saja, tetapi seluruh anak-anak SD kelas 2 SD Islam. Terima kasih banyak Bapak Agus, Bu Ani dan Bu Salma. Kami persilakan untuk bisa meninggalkan Zoom, dan buat para pemenang selamat, dan semuanya adalah para pemenang ya, termasuk teman-teman juga yang dari kelas 2A, 2B, 2C sudah berusaha nih selama ini, sudah menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekarang